الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ansitu wasma'u wa akhiru ja'atan rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa akhiru ja'atan rahimakumullah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi 'ada 'alaina ni'amahu fi kulli nafsin wa lamhatin wa asbi'u 'alaina zahiran wa batinan fil jalwati wal halwat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah alladhi amtana 'alaina linashkuruhu bi anwa'il dhikri wat ta'am. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa sayyidul mubariyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli al-fadli wal kamal. Allahu akbar, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waskuru ni'matillahi allati wasallina lil imani wa wasallina ila al-'idil fitr al-mubarak. Ikhwanil kiram, inna Allah syara'a lana hadzal 'ind lina'udhu ila as-sam'i wad-du'a wa na'malu bi kitabihi wal jaddi wal ijtihadi wal quwwah wa nabta'idu 'an at-taqshir wal a'mali kama waqa'a fi aqwamina al-madiyah. Allahu akbar. Wa qala ta'ala: "Wa man adlama mimman dzakara bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinatan ay yafqahu wa fi adanihim waqran wa in tad'uhum ila al-huda fala yahtadu idzan abadan." Allahu akbar. Ikhwanil kiram, i'lamu anna Allah ta'ala qad talabna fi iqrarina an nata'i'una wa nasma'u. Wa qala ta'ala: "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabli fatala 'alaihimul amadu fafasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Adalah sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita diberikan berbagai macam kenikmatan yang tak bisa kita hitung satu persatu. Semoga nikmat yang kita syukuri ini akan menjadi ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan menjadi kaum yang pandai bersyukur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sebagai umat Nabi akhir zaman sudah seharusnya senantiasa bersolawat dan salam kepada baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi kaum yang mendapatkan hidayah Allah dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita merasakan kebahagiaan yang tiada tara telah melaksanakan salat Idul Fitri bersama. Kita sampai pada hari di mana kita kembali ke fitrah. Hari ini adalah kemenangan bagi insan beriman yang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Hari ini adalah di mana orang beriman dikembalikan kepada fitrahnya, kepada kesuciannya laksana bayi yang baru terlahir ke dunia. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka ia diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ibadallah, perjuangan di bulan Ramadan adalah sebuah perjuangan keimanan. Kita diuji apakah lebih berat mengikuti hawa nafsu ataukah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Jujur kita saksikan bersama selama bulan Ramadan masih ada sekitar kita orang yang mengaku Islam dengan gampangnya tidak berpuasa tanpa uzur dan terkadang dengan rasa tidak malu menunjukkan diri dengan makan dan minum di tempat umum, seolah-olah ia menantang Allah. Padahal Allah telah berkata dalam satu hadis qudsi, "Illa shauma wa ana ajjibi." Puasa itu adalah milikku dan puasa yang saya langsung yang akan mengganjarnya. Seharusnya mereka menyadari bahwa Ramadan adalah bulan yang suci untuk berupaya meningkatkan keimanan, menambah nilai-nilai ibadah dan harus mampu mengalahkan rasa lapar, harus menahan rasa haus. Ramadan adalah waktu untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah, bukan malah dengan kalah dengan hawa nafsu yang mengajak kepada kenikmatan sesaat. Makan dan minum yang sebenarnya itu adalah sebuah dosa yang besar ketika dilakukan pada siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur. Kini bulan suci itu telah berlalu, bulan di mana kita sering mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran di masjid-masjid ataupun di musola-musola. Allah mengisyaratkan semua ibadah diterima, doa dikabulkan, dan dosa diampuni, serta surga merindukan kedatangan hamba orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hanya di bulan Ramadanlah Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk beribadah yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Allah telah menganugerahkan sebuah malam. Apabila kita bertemu dengannya, berarti kita sudah terhitung beribadah sepanjang hidup ini. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar, yang siapa mendapatkan ia terhitung ibadah selama 83 tahun. Maha suci Allah yang kuasa atas segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ibadah Allah, berlalunya bulan suci Ramadan menyisakan pertanyaan kepada kita semua. Apa yang sudah kita dapatkan dari bulan suci Ramadan kali ini? Apakah kita termasuk orang yang mendapatkan kemenangan? Ataukah tergolong orang-orang yang puasanya hanya mendapatkan haus dan lapar? Apakah kita termasuk orang yang telah bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Apakah kita masih diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjumpai Ramadan tahun depan? Apakah sebaliknya kita tidak akan lagi dapat merasakan kesucian bulan suci Ramadan tahun depan? Ibadallah, apakah kita juga akan berpisah dengan orang yang kita sayangi? Akan kita berpisah dengan keluarga, anak, istri, dan orang-orang yang kita cintai? Wallahu a'lam bishawab. Jibril berkata kepada baginda Nabi, "Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqu." Cintailah siapa saja yang kau senangi, sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami umur yang panjang untuk senantiasa beribadah kepadamu ya Allah. Bukakanlah pintu rahmat dan terimalah taubat kami sebelum kematian tiba. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami di bulan ini dan pertemukan kami dengan Ramadan baru selanjutnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mengagungkan nama dan ciptaannya dengan lantunan takbir, tahlil dan tahmid. Sudah selayaknya kita bersujud bersyukur seraya berharap semoga kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Kalau Allah Ta'ala walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu, semoga kamu bersyukur kepadanya. Al-Baqarah 185. Dengan takbir yang kita kumandangkan saat ini, kita juga meneguhkan dalam hati kita bahwa Allah lah Zat yang paling besar. Lalu timbul pertanyaan, apa sebenarnya tujuan kita selalu bertakbir dalam hidup ini? Hadirin rahimakumullah, takbir mengajarkan kita kepada untuk senantiasa mengecilkan hal-hal duniawi yang sering kita besar-besarkan dalam kehidupan ini. Dalam keseharian sering bertakbir dalam salat, namun salat kita masih sering mengagungkan kekayaan, kekuasaan dan sifat keduniawian. Di luar salat kita masih dibanggakan dan diperbudak oleh nafsu dengan memaksa orang lain untuk menuruti kemauan kita tanpa melihat syariat agamanya. Sering bertakbir dalam salat, namun dalam bermasyarakat kita masih lemah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mulut bertakbir, namun hati masih ditutupi rasa takabur, sering merasa paling penting, paling hebat. Kita sering memanfaatkan jabatan, harta dan segala seharusnya dipergunakan untuk kemaslahatan umat, namun malah kita manfaatkan untuk kepentingan hawa nafsu kita sendiri. Ingatlah semua apa yang kita terima saat ini, harta, tahta, jabatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam kehidupan ini kita sering lupa juga mengimplementasikan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah tentang kejujuran, keikhlasan, serta kasih sayang dan amal soleh. Bahkan sebaliknya kita malah cenderung mengikuti tipu daya syaitan yang mengerjakan kelicikan, kemunafikan yang membuat kekerasan hati kita. Terkadang ibadah kita lakukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban agar terlihat oleh orang lain untuk mendapatkan pujian. Kita mampu berpuasa menahan hawa nafsu dan lapar, tapi tidak mampu melawan hawa nafsu. Khusyuk dalam salat, namun juga sering merampas hak sesama sesaat. Apakah dengan keimanan ini? Apakah dengan keimanan kita ini? Apakah kita karena kita terlalu jauh dengan Allah? Apakah kita jauh terlalu dengan Rasulullah? Apakah kita terlalu jauh dengan Al-Quran? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Kami sering tersesat dan diperbudak oleh hawa nafsu. Oleh karenanya, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk mengendalikan nafsu dan terus mengagungkan-Mu dalam takbir sepanjang kehidupan kami. Ibadallah, ketika takbir dikumandangkan, kita teguhkan kebesaran Allah di dalam sanubari ini. Yakinkan dalam diri, hanya Allah yang kelak akan menemani kita di dalam alam kubur sana, di alam akhirat sana. Allah akan setia dengan kita di sana, sebab karena taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tahu itu, maka tidak ada yang lain tujuan hidup ini terkecuali ibadah karena Allah Ta'ala dan mengharapkan ridhonya, bukan mati-matian memperjuangkan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikanlah bahwa kita bisa melakukannya karena Allah. Setelah kita keluar dari mimbar ini, semoga Allah menjadikan kita seorang yang lebih mengutamakan panggilan Allah dari segala yang ada, meninggalkan semua perkara untuk memenuhi panggilannya. Di antaranya adalah melaksanakan salat 5 waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, sebagai orang yang beriman kita harus meyakini bahwa hanya Allah lah yang paling besar dan yang lain selain Allah adalah kecil. Dan kita sadar terkadang manusia bangga diri dengan kekayaan, jabatan, tahta, harta, padahal semua itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melarang kita untuk berlaku sombong. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa la tushahhiru khadaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Al-Luqman ayat 100, surat Luqman ayat 18. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain meninggalkan kesombongan dan sifat-sifatnya, marilah kita juga senantiasa berbuat baik kepada sesama, terlebih sosok yang paling berjasa dalam kehidupan ini, yaitu orang tua kita. Dalam tuntunan ajaran agama Islam, kita diperintahkan untuk memuliakan orang tua dan memperlakukannya secara baik dalam bentuk perkataan dan juga sikap. Orang tua adalah keramat bagi kita.
Ridho orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia. Sebaliknya kemarahan adalah merupakan salah sebuah bencana kehidupan kita. Ridallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada ridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang orang tuanya masih bersama kita. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita. Apa kabarkah ia hari ini? Sudahkah kita menjenguknya? Semakin hari semakin tua, hari-harinya sudah mulai ditinggal pergi oleh anak-anaknya karena kesibukan mereka. Di rumah sendiri tak berdaya dengan kondisi kesehatan yang lemah, hanya bisa mengubur semua isi hatinya, berharap ada anaknya yang memperhatikan dan peduli dengannya. Apakah kita peduli dengan hal ini? Apakah kita merasakan apa yang mereka inginkan dan mereka rasakan hari ini? Hadirin rahimakumullah, inilah saat penting untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Inilah ladang amal bagi kita selaku anak yang berbakti kepada orang tua. Jika kita dengan ikhlas peduli memberi kasih sayang dan membantu meringankan beban hidupnya, yakinlah surga adalah balasannya bagi anak yang soleh. Jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas. Demi Allah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita rasakan kepada orang tua, tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita, mendidik kita. Cobalah kenal perjuangan mereka ketika kita masih kecil, dengan penuh cinta orang tua mengurusi kita sampai kita besar seperti sekarang ini. Sebaliknya, ketika saat ini mereka tergeletak sakit sendirian di rumahnya, sempatkah kita menengoknya? Pernahkah kita mengusap keningnya, menyuapinya dan menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Seringkah kita memeluknya dengan penuh cinta dan kasih sayang, sebagaimana ia lakukan saat kita kecil di pangkuannya? Hadirin rahimakumullah, di hari yang fitri inilah waktu bagi kita untuk meraih kedua tangannya yang sudah tampak keriput, dimakan usia, rekulah tubuhnya. Ciumlah tangannya seraya bersiku minta ampun dan atas kesalahan kepadanya. Mintalah keridhaan dan keikhlasan untuk bekal hidup, dan berdoalah untuk mereka agar ia selalu mendapatkan perlindungan, kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tetap terjaga iman dan Islamnya sampai akhir hayatnya. Namun jika mereka saat ini sudah tidak bersama kita, marilah kita luangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkanlah kuburannya, mereka amat sangat menunggu doa kita. Ia akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita kirimkan, karena hanya itulah yang mereka harapkan di dalam alam sana. Tapi sebaliknya mereka pasti akan sangat bersedih dan menangis ketika kita tidak datang dan tidak mendoakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, selain menunjukkan pengabdian dan bakti kita kepada orang tua kita, marilah pada momen Idul Fitri ini kita bisa sebar tingkah perilaku positif kepada orang yang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak dan istri kita, kepada suami kita, kepada kerabat, teman dan suri tauladan. Binalah kembali hubungan kepada semua dengan penuh kasih sayang, kepada rekan dan teman kantor pusat dan komunitas sekalipun, dimanapun kita berada. Mari kita rajut lagi jaringan yang sempat terputus. Mari kita sambung dengan tali silaturahmi. Perkuatkanlah kedekatan batin agar tercipta suasana yang penuh kedamaian dan penuh cinta kasih sayang. Hal ini dapat diwujudkan dengan saling mengulurkan tangan seraya mengucapkan permohonan maaf kepada sesama. Bukankah pintu maaf kepada sesama agar kesempurnaan ibadah kita di bulan Ramadan dan Idul Fitri ini akan kita capai. Semoga semua dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada sesama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan seperti harapan kita dalam doa kita. Ja'alana lahu minal a'idin wal fa'idin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan marilah kita berdoa semoga ibadah kita selama ini khususnya di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الصلاة والصدقة وتلاوة القرآن وجميع الطاعات وتقبل مني ومنكم جميع أعمالنا إنه هو الحكيم العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.